Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Dengar jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. layar saya sudah kelihatan ya? Nah, Oke. Slideshow-nya sekarang muncul yang layar 1 atau layar 2? layar 2 kayaknya, Pak. Settingnya di display dulu. Sekarang layar 1, layar 2? Layar 1, Pak. Layar 1, Pak. Alright, baik, kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang di kelas Business Research Method. Di pertemuan pertama ini ini adalah kelas pengganti untuk kelas kita yang seharusnya diselenggarakan hari Senin, karena hari Senin itu sudah ada kebetulan jadwal saya bentrok, jadi saya majukan ke hari ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk pindah waktu ke hari Sabtu siang ini setelah tadi matrikulasi dengan Bu Hermi ya. Baik, di sesi siang ini kita akan masuk ke mata kuliah yaitu Business Research Method. Jadi Business Research Method merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana kita melakukan research baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Cita-cita kita di dalam perkuliahan ini adalah memahami apa yang menjadi apa yang disebut dengan business research tersebut, dan how it differ from the business decision support system. Jadi apa yang mendiferensiasi antara business research dengan business support system dan juga business intelligence. Kemudian kita juga memahami apa yang menjadi tren yang mempengaruhi kepada business research dan bagaimana business decision hierarchy dilakukan. Wait a second. Baru 13 orang. Wait a second. Alright, sebentar. Kemudian suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Dengar, Mas. Ya, terdengar, Pak. Kemudian kita juga akan mempelajari perbedaan antara good business research dan bad business research, dan juga apa yang menjadi research process di dalamnya. Right. So why do we study business research? Jadi business research itu dia menyiapkan information dalam rangka mengguidance business decision yang kita lakukan. Ya. Jadi ketika Anda mengambil, Suaranya hilang ya? Suaranya hilang. sekarang Iya. sudah terdengar? Sekarang sudah terdengar? Sekarang suara saya sudah terdengar? Suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Oke. Jadi di dalam pengambilan keputusan bisnis itu ada company-company yang dia tidak menggunakan research. Ada company yang kadang menggunakan, kadang tidak menggunakan. Atau ada company yang betul-betul mengandalkan research di dalam dia pengambilan keputusan. So, ini sudah bisa membedakan terhadap output yang akan dihasilkan. So, business research memprovide information. Informasi apa? Informasi yang sifatnya tersimpan di balik data, ya. Tersimpan di balik angka-angka. Business research bercita-cita untuk bagaimana angka-angka itu, data-data itu, ya, atau statement-statement tersebut memberikan insights atau bernyanyi untuk kita
bernyanyi untuk memberikan apa yang sebetulnya terkandung di dalam statements, angka, ya, dan lain sebagainya. So, research should help respond to change. Ya, enterprise have long recognized the needs to better sense dan respond kepada business change. Sehingga karena change itu selalu terjadi, ya. Terputus lagi. Suara saya terdengar? Iya, putus lagi. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Halo, suara saya terdengar kah? Suara saya terdengar? Halo? Baru terdengar lagi, Oh, Pak. Dengar, Pak. Oke. Baru terdengar, Pak. Baik. Jadi karena kita lihat sekarang kondisi saat ini seperti dengan ketika dalam pengambilan keputusan atau customer decision, perusahaan itu membutuhkan needs. Perusahaan itu memiliki needs untuk better sense. Siapa sih kira-kira orang-orang yang tertarik untuk membeli produk kita, ya, sehingga dia bisa tidak perlu melakukan one campaign untuk for all people. Jadi dia bisa melakukan campaign dia secara terdiferensiasi kepada masing-masing segmen. Nah, jadi kita butuh memberikan insight kepada company, what is the best profile? Profil apa yang paling bagus untuk produk-produk mereka? So that's where research come, ya, dimana kita dapat melakukan better sense kepada business needs. So if they want their business better, they should come to you for a business research. So your business research menjadi guidance bagi mereka, bagi company Anda, untuk menentukan arah ke depannya kemana. Should I go right or should I go left? Which way is give me better chance to achieve my target faster? So that is what the researcher should help and respond to the change. Kapish? Pronto. Alright, good. Pronto, Pak. And then research itu should reduce risk. Ya. The primary purpose of research is to reduce the level of risk of a marketing decision. If it is about marketing. So what is the risk there? Apa yang menurut Anda resiko dari keputusan? Anybody can suggest? Menurut Anda kira-kira apa sih yang resiko dari sebuah Ini nggak ada suara ya? Iya. Terputus ya. Halo, suara saya terdengar? Iya. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Lanjut aja. Ini risiko. Apakah Aman, suara saya Baru terdengar lagi, Baru Pak. terdengar lagi. Ini sempat keputus, Pak. Oke. Jadi menurut Anda apa sih resiko dalam sebuah pengambilan keputusan? Salah, Pak. Apa? Kegagalan, Pak. Kegagalan. Gagal atau Yes. salah. Financial distress, salah mengambil keputusan, company mengalami kebangkrutan, it happens. Oke, good. Apalagi? Salah mengambil keputusan, apa yang terjadi? Banyak waktu yang terbuang jadinya, Pak. Yes, kita ngabisin waktu, ya, ngejar dokumen, ngejar ke sana, tiba-tiba ditolak. Ketika kita ngejar sana sini, dokumennya udah lengkap, masukin ke bank, di reject. Ya, what else? Biaya, Mas. Ya, kita udah biaya tinggi-tinggi, investasi mahal-mahal, ternyata hasilnya kita proyeknya gagal, ya, tidak berhasil memenuhi harapan
yang menjadi objektif. Yes. So a lot of risk happen. And business research bertujuan agar Anda tidak mengalami atau berupaya mengurangi resiko terhadap keputusan bisnis Anda. How to do that? Misalkan ketika terkait tadi yang financial distress, ya. Putus lagi, Pak, suaranya. Suara saya terputus lagi. Sekarang sudah jelas? Halo, sekarang sudah jelas? Sekarang sudah jelas? Halo? Suara saya terdengar jelas? Halo? Apakah suara saya terdengar jelas? Halo? Suara saya terdengar Bapak Ibu? Udah, Pak. Oke. Kita baru terdengar lagi. Baru, Pak. Baik. Misalkan ketika kita terkait resiko financial distress dengan menggunakan proses melihat mana profil customer yang paling memiliki take up rate paling tinggi. Oh, ternyata untuk KPR yang paling tinggi approvalnya adalah dokter. Kemudian yang dia sudah menikah. Kemudian dia misalkan pendidikannya S1, S2 dan seterusnya. Sehingga kita bisa mendapatkan mana profil yang terbaik ya untuk kita tawarkan produk. Sehingga kita company bisa more fokus kepada segmen yang memiliki approval rate yang lebih tinggi atau tertinggi. So, untuk mendapatkan itu kita membutuhkan research, ya, seperti itu. Atau ketika Anda di dalam menentukan objektif dari proyek Anda untuk tambang batu bara misalkan. Ketika Anda ingin melakukan tambang di daerah tambang tersebut, Anda ingin mengambil keputusan vendor mana yang Anda pilih. Vendor mana yang Anda pilih. Kemudian Anda berdiskusi dengan CEO, CTO, dan Anda melihat bahwasanya mereka ada 3 teams yang mereka sampaikan. Ada yang bicara yang penting kualitinya yang bagus, ada yang bicara biayanya yang paling murah, ada yang bicara time schedule-nya yang tepat waktu. So dari sana Anda bisa melihat mana kira-kira teams yang paling dominan mempengaruhi kepada pengambilan keputusan, apakah quality, cost, atau delivery. Oh, ternyata Anda melihat secara weight-nya paling tinggi adalah cost. Maka di dalam pengambilan keputusan vendor, maka cost yang menjadi fokus utama dari manajemen. So there is research. How do we conduct research yang sesuai dengan company objectives? Ya, Kapish? Pronto. Right. Contoh. Contoh, Pak. Kemudian how do we define yang di business process, business research. Jadi business research kalau kita definisikan merupakan suatu proses dalam melakukan determining, ya, menentukan, ya, dan kemudian acquiring. Jadi mendetermine apa saja yang mempengaruhi, mendetermine apa saja yang kira-kira memiliki influence, kemudian mengacquire data, dan kemudian kita acquiring terhadap data yang ada, baik data itu berupa data kuantitatif maupun kualitatif maupun mix method, kuantitatif dan kualitatif. Kemudian kita lakukan analisa terhadap data tersebut, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Kita analisa dan menghasilkan sintesa atau model di sana, yang mana model tersebut kita diseminasi, ya, kepada stakeholders agar data tersebut, informasi tersebut, dan insight tersebut yang kita berikan kepada decision makers bisa
bisa memberikan guidance kepada mereka, kepada keputusan yang dalam tujuan akhirnya mencapai profit maximization, memaksimalkan profit dari perusahaan. So your research in the end will determine the profitability of the company. So the objective of this class is to make you be able to conduct the business process that can maximize the return of your institution. Alright. Gak ada suaranya lagi ya. Sekarang suara sudah terdengar? Halo, suara saya sudah terdengar? Suara saya sudah terdengar? Baru lagi, Pak. Oke. Kalau suara saya tak dengar bilang ya. Alright. Oke, Pak. Kemudian, any questions so far? Any questions? Alright, saya teruskan. Kalau ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan. Okay, now what is changing in business that influence research? So banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kepada research. Ya. Pertama adalah information overload. Saat ini kita mendapatkan too much information. Kita mendapatkan data yang masif sekali. Jadi kalau kita bilang data sekarang sedikit, tidak, data banyak sekali, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif kita dapat banyak data dari data sensor data transaksi, data dari kita punya data server. Kemudian data kualitatif kita punya banyak sekali dari newspaper, itu data kualitatif, newspaper, Twitter, Instagram, Facebook, ya. Kemudian dari data dari YouTube, yang mana information tersebut 80% itu merupakan informasi kualitatif dan 20% suaranya. Sekarang sudah terdengar suara saya? Suara saya sekarang sudah terdengar? Sekarang suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Tes, suara saya sudah terdengar? Sekarang sudah terdengar, Bapak Ibu? Halo? Sudah terdengar? Ya, sudah. Oke. Sekarang. Ya, sudah, Pak. Jadi hampir 80 sampai 70% itu data kita kebanyakan kualitatif dan 20%-nya kuantitatif, ya. Kemudian yang mempengaruhi yang kedua adalah technological connectivity. Sekarang teknologi sudah sedemikian pesat. Di kualitatif kita mengenal NVivo, ada tools yang disebut dengan NVivo. Kita akan menggunakan NVivo ini nanti, Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu beli NVivo di Tokopedia, ya, untuk Bapak Ibu install di laptopnya masing-masing. NVivo, ya, di Tokopedia murah kok, ya. Saya juga beli di Tokopedia, oke. Karena kalau yang kemudian ada lagi untuk, tapi kita akan pakai NVivo mostly di dalam perkuliahan ini. Kemudian di dalam kuantitatif juga banyak sekali perkembangan, ya. Ada SAS, SPSS, ya. Itu adalah di banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Kemudian faktor yang berikutnya adalah shifting global economics. Sekarang secara ekonomik itu kondisi makro sekarang sangat berpengaruh, ya. So itu mengakibatkan kita harus banyak memperhitungkan global economics kepada kita mempunyai business research. Critical scrutiny of business. Jadi di dalam bisnis itu kita tidak bisa langsung memvalidasikan sebuah informasi. Jadi kita harus scrutiny check, sanity check kepada data yang kita miliki.
ya. Karena banyak sekali informasi-informasi yang sifatnya hoax dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kita sanity check terlebih dahulu. Government intervention, yes, government intervention juga mempengaruhi kepada business research. Bagaimana? Karena itu akan dari sisi policy negara, ya, policy terhadap bisnis, terhadap peraturan, terhadap tax, import duty, itu akan mempengaruhi kepada bisnis. Dan itu ketika policy dirubah, maka business research harus segera berubah menyesuaikan diri dengan policy yang ada. Karena secara makro dia berubah. Battle for analytical talent. Nah, ini juga menjadi kendala, ya. Analytical talent terbatas, ya. Tidak banyak. Yang tahu kulit banyak, yang tahu dalam-dalamnya sedikit. Nah, so to get the talented analytics itu butuh waktu, ya, for them to develop themselves. Computing power and speed, sekarang sudah ada Hadoop, MapReduce, HDFS, semua data distributed processing, ya, semua data big data, data kuantitatif mostly itu di big data semua, ya, karena itu data-data statement berupa file JSON namanya, yang mana data tersebut yang menjadi data yang terbesar di dalam big data adalah data kualitatif. Karena data API, data Twitter, data Instagram, ya, statement Facebook, itu semua menjadi informasi kualitatif, ya. Dan itulah yang dilakukan disebut dengan NLP, Neuro Linguistic Programming, untuk menggarap itu semua, itu data kualitatif itu semua. Dan new research perspective, ya, bahwasanya dulu orang, kita hanya mengandalkan kuantitatif, tapi sekarang orang sudah mulai going into kualitatif dengan neuro linguistic programming. Kita sudah mulai memikirkan untuk bagaimana data kualitatif ini bisa memberikan insights kepada kita. So there are a lot of changes in the macro that influence the research. So faktor-faktornya, yes, untuk Lagi, Pak. yes, silakan, ada tanya kan? Any questions? Suara saya terdengar? Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Halo, suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Tadi sempat hilang ya? Iya, Pak. Alright. Berapa kali hilang, Mbak? Gua pakai data juga, Pak. Pakai data. Enggak. Atau enggak coba matiin video? Ini saya, pakai videonya saya matikan ya, mendingan ya. Coba tes ya. Stop video. Oke. Start video. Oke. Sudah muncul? Tes. Suara saya terdengar? Ya, Pak. Udah, Pak, ada. Oh iya. Terdengar. Alright, so computing power and speed, ya. Sekarang di dalam computing power and speed itu kita bicara bagaimana data integration, bagaimana kita data collection, bagaimana kita visualization, bagaimana computation, bagaimana dia real time, ya. Di dalam business research, integrasi data menjadi isu karena kita harus integrate a lot of data, kecuali kalau terutama bagi company-company yang masih silo, yang dia harus belum mengintegrasikan datanya, ya. Kemudian data collection, bagaimana kita mengkoleksi data kuantitatif maupun data kualitatif. Saya masih bicara secara umum, ya, masih bicara all kuantitatif dan kualitatif. Kemudian bagaimana visualisasi menggunakan Tableau, menggunakan Power BI, menggunakan D3, so menggunakan R yang visualisasi kurang bagus menurut saya. Kemudian powerful computation, sekarang sudah ada Hadoop, MapReduce, HDFS, Big Data, yang mereka bisa melakukan transaksi dari seluruh data yang masif, ya.
Kemudian, nah, business planning itu drive kepada business research. Di manakah business research berada? Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Di manakah business research berada? Apakah dia di organizational mission, ataukah dia di business goals, ataukah dia di business strategies, atau dia di business tactics? Ada di mana? Strategi, Bang. Strategi. Di mana? Bisnis strategis. Strategis. Right. Dia ada di strategi dan di tactics. Jadi kalau kita lihat secara frameworknya, jadi sebelum organizational mission itu ada situational, external situation analysis. External situation analysis melihat kondisi makro, melihat tren yang terjadi. Misalkan kemarin kita sudah dapat makroekonomi, kita bisa melihat, oh unemployment tinggi, oh GDP turun, oh balance of payment kita negatif, jadi kita lebih banyak impor daripada ekspor. Oh consumption kita turun. Oh ada pandemi corona. So that is situational analysis terhadap external environment. Ya. Oh ada perang Amerika dan China. Oke. Kondisi eksternal tersebut merupakan opportunity. Itu adalah opportunity. Apabila your product or services tidak bisa serve kepada opportunity, maka Anda tidak akan mencapai competitive advantage dari perusahaan. Company tidak bisa mencapai sustainable competitive advantage kalau dia tidak bisa serve kepada opportunity. Kemudian setelah Anda memahami situational analysis, Anda going kepada objektif. Apa yang hasil dari objektif ini adalah company vision and mission. Apa yang menjadi objektif? Oh, saya dari sales saya 10. Saya mau minimal pertahankan sajalah. Karena sekarang orang nggak boleh ke pasar, orang nggak bisa belanja. Jadi saya pertahankan sales saya sama aja lah kayak tahun lalu, sama-sama 10. Karena kondisi eksternal tidak memungkinkan. So that is make sense. Ya. Oke. Bisnis saya terdampak dengan kondisi eksternal. Saya mau naikkan target. It doesn't make sense. Jadi untuk bertahan aja udah susah. Kemungkinan besar dia turun. Atau dia targetkan turun maksimal 5%. Dari 10 turun ke 9,5. So dari eksternal kita turun ke objektif, yaitu organizational mission. Dan dari sana baru turun ke goals. Goalsnya apa? Oke, sales kita nggak usah naik lah, sales kita standar. Oke, kemudian dari produk A, B, dan C, mana yang produk yang naik, mana produk yang turun. Karena kondisi eksternal. Jadi everything terkait dengan eksternal, ada business goals. Oke, misalkan KPR, jangan dinaikin dulu deh KPR, KPR turunin dulu aja. Orang pada macet, kalau kita kejar KPR ntar NPL, PPAP naik, perusahaan kita rugi, ujung-ujungnya di merger. Oke, kalau gitu KPR kita turunkan. Kemudian baru turun ke business strategy. Ya. Business strategy. Bisnis strateginya apa? Oke, kalau gitu kita bikin penawaran kita hanya kepada orang-orang yang bagus. Orang-orang yang jelek gak usah kita tawarin. Profile yang kita tawarkan adalah kepada high profile saja. Orang-orang yang mid profile, low profile gak usah ditawarin. Ya, supaya kita meyakini, dan orang-orang yang kita tawarkan adalah orang-orang yang tidak terdampak pandemi, atau mereka malah mengalami keuntungan yang luar biasa selama pandemi. Oh, oke. Jadi kita ada bisnis strategi. Yang mana bisnis model kita kemudian masuk. Seperti apa ini orang-orang yang tidak terdampak dengan pandemi? Lalu Anda lakukanlah yang disebut dengan clustering, Anda lakukanlah segmentasi, Anda lakukanlah
segmentasi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Anda tentukanlah mana yang menjadi tema-tema yang paling mempengaruhi kepada kelangsungan perusahaan. Anda lakukan coding kategori dan teams yang mana yang Anda fokuskan agar bisnis MRT Anda tetap lancar, ya. Apa kira-kira yang harus diperbaiki di kereta agar supaya COVID-19 tidak menyebar di dalam kereta. So that is research. Anda tanam di dalam bisnis strategi. Oh, kalau gitu kita butuh research A, butuh research B, butuh research C untuk mencapai goals dan misi dari perusahaan. Sesudah itu masuk ke dalam tactics. Tactics ini adalah bagaimana kita menerapkan kita bisa melakukan aktivitas yang sesuai dengan strategi yang kita tetapkan. Misalkan kita menetapkan bahwasanya kita mengejar kepada segmen millennials. Kemudian activity-nya adalah melakukan campaign A, campaign B, campaign C, yang mana masing-masing campaign itu juga disesuaikan dengan needs and wants dari si millennials. Ya. So sehingga return atau take up rate yang dihasilkan dari kegiatan activity tersebut, ya, sesuai dengan strategi yang diterapkan dan in the end mencapai business goals dan organizational vision, dan itu sesuai dengan bisa menjadi supporting kepada serving kepada external environment, ya. So kira-kira begitulah letak business research di dalam framework tersebut. Any questions? Pak, jadi taktik itu implementasi dari strategi apa ya? Yes. Strategi Anda hanya menetapkan kita kejar yang ini, kita kejar yang ini, menghindari yang itu. Tapi tactics adalah bagaimana aktivitinya. Oke, kalau kita kejar yang itu, campaign seperti apa yang kita berikan? Apa kira-kira campaign yang memenuhi needs and wants mereka, yang sesuai dengan value proposition yang kita tawarkan kepada mereka. Value proposition adalah value yang Anda tawarkan kepada target Anda yang sesuai dengan needs and wants mereka, yang mana itu hanya dihasilkan dengan business research. Kebayang? Oke, iya Pak, kebayang. Right, good. So, any other questions? Pak, mau bertanya tadi kan kalau yang dari sudah dijelaskan business planning, direct business research. Nah, apakah bisa dikategorikan bahwa tahap pertama itu adalah bisnis strategi plus taktik, baru nanti ketika itu sudah terdefine dengan jelas baru diturunkan ke misi dan goals, atau begitu ya Pak ya? No, Anda harus tahu dulu external condition kayak apa. Anda harus paham dulu objektifnya seperti apa. Apakah objektif ini sesuai dengan kondisi eksternal? Apakah kita melawan angin atau kita bersama dengan angin? Kalau Anda bergerak bersama dengan arah angin, maka perjalanan Anda lebih cepat kan? Terdorong oleh angin ke depan. Anda nggak begitu menghabiskan tenaga. Tapi kalau Anda melawan angin, nggak mungkin Anda lebih cepat sampai. Karena Anda ada perlambatan yang disebabkan oleh tekanan angin tersebut. Apakah objektif Anda sudah sesuai dengan arah angin? Sesuai dengan external environment? Kalau sudah dapat, oke, ternyata dia searah atau dia tidak searah dengan angin. Oke, apakah objektif Anda sesuai? Kalau dia searah dengan mata angin, Anda bisa tingkatkan sales. Kalau Anda melawan angin, Anda bisa tingkatkan sales, tetapi membutuhkan strategi yang lebih dalam dan taktik yang lebih dalam, dan membutuhkan biaya yang lebih mahal karena Anda melawan market. Setelah itu, setelah Anda tahu objektifnya apa dan Anda melihat
per masing-masing produk seperti apa strateginya, objektifnya, baru Anda turun kepada strategi. Yang mana strategi ini membutuhkan business research. Research yang dihasilkan adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan penjualan sebesar 20% sesuai target objektif. Bagaimana caranya untuk meningkatkan performa perusahaan 2 kali lipat sesuai dengan objektif. Jadi business research disesuaikan dengan objektif perusahaan. Business research sesuai dengan rencana perusahaan. Jadi Anda jangan bikin business research yang tidak inline dengan objektif perusahaan. Kapish? Untuk Pak. Untuk, Pak. Alright. Untuk Pak. Any other questions? boleh tanya, Pak? Silakan. Pak, kalau ketika kita menentukan business goals kita ya Pak ya, Yes. mungkin juga kita memerlukan research sih Pak, karena kita mesti melihat katakanlah market share atau new competitor dan sebagainya, itu kuehnya seberapa besar, terus kita dapat berapa persen gitu, kita mau achieve berapa, gitu, mau ngelewatin berapa. Nah nanti memang pasti masuk ke bisnis strategi juga. Cuman nanti akan ada kayak semacam setelah kita tentukan goalnya, kita bikin lihat strateginya seperti apa. Pas waktu kita membuat strategi, kadangkala kita perlu ngelihat lagi goalnya perlu kita adjust atau tidak gitu Pak. Jadi apakah bisnis research ini juga perlu pada saat waktu menentukan business goals? Saya bisa bilang ya, saya bisa bilang tidak. Saya bilang ya apabila perusahaan ingin memberikan goal yang mediocre. Kalau kita pakai research dulu, ngapain kita hire Anda gitu buat bekerja di sini? Ya kan? Kita hire Anda mahal-mahal karena target kita nggak sesuai sama kondisi eksternal gitu. Kalau kita sesuai sama kondisi eksternal, kita nggak perlu bayar Anda gitu. Saya aja sendiri yang jualan. Itu kalau kita bicara begitu. Saya katakan tidak perlu karena pada dasarnya business research dalam rangka mencapai objektif. Berapapun objektifnya, apapun objektifnya, business research harus keluarkan insight-nya. Mau naik 3 kali lipat, mau naik 10 kali lipat, itu terserah perusahaan. Business research yang mikir gimana caranya mau naik 10 kali lipat. Yang mana dari hasil business research tersebut diterjemahkan ke dalam strategi. Kapish? Ya, cuman kan kadang-kadang kan kita ada scarcity kan Pak. Jadi pas waktu kita mau rencanakan strateginya seperti A, Yes. lebih kita ada dari scarcity di Yes. resources kan Pak. Scarcity masuk ke dalam strategi kan nanti. Apakah Ya. dengan target sekian maka scarcity ini harus ditambahkan Pak resource yang kita miliki. Jadi itu menjadi output dari business research untuk apa saja resource yang dibutuhkan untuk mencapai target 10 kali lipat dari perusahaan. Jadi objektif itu biasanya top down. Ya, ingin menjadi perusahaan terbesar se-Asia. Lah, di Jakarta aja masih belum bisa berkompetisi mau terbesar se-Asia gitu ya. Menjadi perusahaan multinasional terbesar di dunia. Objektif tidak apa-apa. Tidak masalah. Tidak perlu business research untuk menentukan objektif. Tapi untuk membuat strategi mencapai itulah yang dibutuhkan business research. Apa kira-kira yang mempengaruhi kepada peningkatan performance 3 kali lipat? Itulah yang dihasilkan, madu yang dihasilkan dari Anda semua setelah mengikuti kelas ini. Oke Pak. Kapish? Pronto. Alright. Untuk So, seperti misalkan ini ada case Häagen-Dazs ya. Jadi ada business decision dan research. Mereka membuat produk super premium, dozen flavor, small packages,
signature colors, available in franchise and grocery store, ya, tacticsnya. Jadi dia ada strateginya, dia menetapkan siapa yang menjadi segmennya dia. Kemudian apa yang menjadi produk apa yang disukai oleh segmen tersebut. Ya. Kemudian Häagen-Dazs fokus kepada produk-produk yang menjadi target segmennya menjadi target, ya. Dimana dengan fokus kepada segmen tersebut Häagen-Dazs diharapkan bisa mencapai objektifnya, ya. Karena populasi dari segmen tersebut paling besar. So Häagen-Dazs berharap dia bisa capai target secara lebih cepat apabila dia fokus kepada segmen yang populasinya sesuai dan take up rate-nya dia tinggi kepada produk-produk tersebut. Right. Questions? No? Right. Kemudian di dalam business research itu ada banyak sekali sumber informasi. Ada yang dari decision support system, ada yang dari business intelligence system. Decision support system itu banyak sekali data yang ada di dalam company dan juga antara company dan vendor. Jadi dia store di intranet. Intranet itu adalah data yang dimiliki oleh company. Ada data transaksi, data demografi, data history dan lain sebagainya. Sementara data extranet adalah antara company dengan pihak ketiga, ada dengan vendor, ya, dengan unit-unit lain, itu adalah extranet. Kemudian business intelligence system, ya. Business intelligence system ini kita lihat seperti dashboard. Alright, suara saya terputus. Halo, koneksi saya terputus. Aman, Pak, aman. Aman Pak, dengar Aman, kok Pak. Pak. Aman Pak dari tadi. Business intelligence system itu seperti dashboard. Jadi kita bisa melihat ongoing information. Bagaimana pergerakan informasi kita. Approval rate kita sudah berapa, terjadi penurunan atau peningkatan. Ketika kita memiliki business intelligence, kita memahami apa yang menjadi masalah saat ini. Oh, ternyata terjadi penurunan approval rate. Menjadi dari bisa 50% menjadi 10%. We have a problem. So, business research dia mencium ada research problem, ada business problem, ya. Sehingga dia mencium bagaimana business problem ini menjadi research statement, yaitu bagaimana meningkatkan approval rate sebesar 50%, ya, atau bagaimana meningkatkan sales sebesar 30%. Ada business problem guna mencapai target penjualan tahun 2021. So, business intelligence fokus kepada event yang terjadi di baik secara mikro maupun makro environment. Micro environment dia bisa melihat approval rate-nya dia turun, take up rate-nya dia turun, sales-nya dia turun. That is micro environment. Makro environment dia melihat COVID udah mulai melandai, COVID mulai menanjak gitu ya. Daerah-daerah yang COVID-nya merah, daerah mana-mana aja. Jadi dia fokus ke daerah yang hijau saja, bisnisnya dia gak mau ke daerah yang merah dan lain sebagainya. So, business intelligence menggambarkan ongoing information berdasarkan micro dan macro condition. Questions? Suara saya terdengar? Dengar Pak. Oke, gak ada yang tanya ya? Belum ada Pak. Alright, Belum, so Pak. apa yang menjadi source of business intelligence? Ada data demografi, ya, jumlah anak, jumlah istri, kemudian pendidikan dan sebagainya. Kemudian government regulation atau government atau regulator, ya, berapa tingkat suku bunga sekarang, berapa COVID-19. Kemudian kompetitif, bagaimana penjualan di kompetitor,
bagaimana sales di kompetitor, berapa orang sales di tempat kompetitor, berapa produk yang dimiliki kompetitor yang similar. Economics, dia melihat secara makro, berapa GDP kita, unemployment kita berapa, ekspor impor kita berapa. Cultural atau social trend, ya, K-pop seperti apa, berapa penjualan album K-pop, ya. Teknologi, sudah sampai di mana teknologi kita, 3G, 4G, 5G dan seterusnya. So business intelligence mendapatkan source of information dari semua ini. Data demografi dari Dukcapil, government dari BI, ekonomi dari BPS, teknologi dari mana gitu ya, kompetitor dari data lain. So di dalam business intelligence, informasi yang dia dapatkan masif sekali. Itu yang menjadi source of information bagi kita. Kemudian hierarchy dari decision maker, ya. Paling atas adalah orang-orang yang visionaris. Dia yang menentukan tahun depan kita di sana, tahun depan I wanna be like that, ya. Kemudian standardized decision maker, ya. Standardized yang dia berdasarkan. Pak, suaranya terputus, Pak. Oke, sekarang sudah terdengar. Sekarang sudah terdengar. Sekarang sudah terdengar belum? Halo. Sekarang sudah terdengar? Sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah aman, Pak. Alright. So okay. So ada yang visionary, ada yang standardized, ada yang intuitif. Visionary, dia looking forward ke depan. Intuitif, dia judgmental. Intuisi dia bermain, intuisi doang, ya. Oh, kayaknya ini oke, ini enggak, ini dari intuisi. Standardized decision maker yang dia based on data, ya. Kemudian visionary yang dari data tersebut dia predict kepada masa depan, future forward looking. So those are business decision maker. Anda termasuk yang mana? Apakah Anda termasuk ke yang intuitif berdasarkan judgment dari feeling, atau standardized dengan data, atau visionaris berdasarkan data dia bisa proyeksikan dirinya ke depan, membuat predictive model. What kind of decision maker Anda? Ya. You can answer it yourself. Kemudian ini contohnya Minute Maid. Ya, oke. Kita ini yang Minute Maid bagaimana dia membuat misinya dia. Ya. Minute Maid Pulpi ya kalau nggak salah ya. Kemudian Eastman Kodak, dia membuat research development terhadap business research terhadap seperti apa produk yang disukai oleh orang masyarakat, seperti apa packaging yang disukai oleh masyarakat. Itu dia buat berdasarkan research, ya. Kemudian research, ini layar saya yang layar 1 apa yang layar 2 ya? Satu, Pak. Okay. Satu, Pak. So research may not be necessary, ya. Research itu you can buy a research kalau dia memberikan valuable insights untuk making better decision towards the company, ya. Ketika Anda memberikan research insight, apakah informasi tersebut bisa diaplikasikan kepada critical decision? Kalau jawabannya ya, oke. Kita masih pertanyaan pertama masih pas. Yang kedua, apakah information itu bisa memberikan improvement kepada managerial decision making? Kalau ya, oke. Dan yang ketiga, apakah
memiliki resource yang available untuk kita lakukan? Kalau iya, maka ini kita bisa consider research tersebut kita gunakan. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa, salah satunya kita tidak pas, maka the research result may not be necessary. Alright. Kemudian di dalam research ada yang disebut dengan information value chain, ya, di mana ada ya karakteristik dari business research. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Yaitu pertama adalah data management. Data management di sini adalah bagaimana Anda bisa mengintegrasikan data-data yang ada di perusahaan Anda. Ya. So, banyak perusahaan yang nggak bisa mengintegrasikan datanya, so the data just like that. Jadi nggak menjadi sesuatu, tidak menjadi nyanyian bagi Anda. Ya, tidak menjadi pelita di ruang kerja Anda. Tidak menjadi buoy atau lampu mercusuar di tengah ombak kompetisi saat ini. So, dibutuhkan data manajemen yang kuat. Yang kedua, data collection. Ya, data collection. Bagaimana Anda melakukan data collection? Apa yang menjadi sumber data Anda? Apakah menggunakan sensor, ataukah menggunakan web, ataukah menggunakan RFID atau apa? Atau drone data collection. Ya. Kemudian data tersebut masuk ke kantor, masuk ke perusahaan, di-manage, terintegrasi dengan semua data demografi, data transaksi, ya, semua masuk. Kemudian data interpretasi. Ini data ini secara data dictionary-nya seperti apa? Ini data ini menggambarkan apa? Itu harus ada dapat disebut dengan data dictionary. Ini data-data apa sih gitu ya. Kemudian models. Ketika data itu ketika kita mengarah kepada objektif dari perusahaan dan Anda diminta untuk membangun strategi, maka Anda membangun model terhadap data. Yang mana kemudian model tersebut menjadi dasar bagi decision support system perusahaan. Ya. Oh, ternyata menurut data yang paling mempengaruhi kepada kebangkrutan adalah inventory turnover ratio. Oke, kalau misalkan inventory turnover ratio yang paling mempengaruhi kepada kebangkrutan, berapakah inventory turnover dari industri? Oke, industri 12 kali inventory turnover. Anda berapa? Saya 5. Berarti Anda akan mencapai kebangkrutan dalam waktu 1 tahun. So, dari model terbentuk informasi bahwasanya inventory turnover yang paling mempengaruhi dan data industri yang paling inventory turnovernya adalah 12 kali dan Anda cuma 5 kali, maka Anda terindikasi akan mengalami chapter 11, chapter 7. Chapter 7 adalah financial distress, chapter 11 adalah bankruptcy. So that is how the information value chain makes decision supporting to decision support system. Any question? Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke, any questions? Dengar, Pak. Kapish? Pronto. Pak. Good. Kemudian, bagaimanakah business research process? Apa proses yang dilalui di dalam business research? Jadi kalau kita lihat business research itu dimulai dari clarifying the research question. Yaitu
adalah kegiatan clarifying. Pertamanya adalah kegiatan clarifying dari research question. Berasal dari mana? Yaitu dari manajemen dilema. Ada dilema apa yang dihadapi oleh manajemen? Terjadi penurunan sales, terjadi penurunan dividen, terjadi net cash flow negatif, ya, cash flow from operation, investment, and financing mengalami negatif net cash flow. So that is management dilemma. Kemudian kita harus define management question. How to increase the sales 50% atau 150%, ya, meningkatkan sales sebanyak 150% atau 100%. Ada management question. Dan research question yang ditimbulkan adalah how to increase, research question adalah identifying the way to improve sales, to increase sales up until 150%. So, kita dapatkan, sehingga dari adanya manajemen dilema muncul management question, dan akhirnya timbullah research question, ya, research question. Kemudian kita refine the research questions. Kira-kira research questionnya cocok apa tidak ini, gitu ya. Dan kita clarify. Setelah itu well clarified, baru kita majukan research proposal, ya. Kalau untuk company sendiri nggak perlu proposal, tinggal tunjuk, ya, Pak Rudi silakan bikin research terkait bagaimana meningkatkan sales kita 2 kali lipat. Nggak perlu pakai research proposal. Research proposal kalau Anda sebagai konsultan, ya, research proposal. Setelah kita dapatkan research questions, kita mulai membangun research design strategy, ya. Apa data yang kita miliki? We have primary data, we have secondary data, ya. Primary data kita dapatkan dari questionnaires, ya, interviews, kemudian focus group discussion, kemudian kemudian bagaimana kita sampling design? Kita mau pakai random sampling atau mau pakai purposive sampling. Kalau purposive itu bisa kepada orang-orang yang subject matter expert. Kalau yang random sampling untuk membuat sesuatu yang prediktif model, harus menggunakan random sampling. Dan setelah kita tetapkan data collection, sampling design, berapa orang sample size, apa metodologi sampling yang digunakan, bagaimana data collection yang digunakan, data apa saja yang akan dipakai. Kemudian kita tetapkan, sudah kita tetapkan instrumen yang kita gunakan untuk development. Setelah research design, strateginya kita dapatkan, ya. Apakah kita akan menggunakan kuantitatif atau kualitatif? Kalau kualitatif, kita bisa menggunakan focus group discussion, bisa menggunakan grounded theory analysis, bisa menggunakan interview, ya. Kemudian kalau dengan kuantitatif, kita bisa menggunakan clustering, bisa menggunakan logistic regression, kita bisa menggunakan neural networks, kita bisa menggunakan auto encoder, mau pakai juga bisa pakai support vector machine, itu kuantitatif, ya. So dari sana kita tetapkan apa yang menjadi instrumen, ya. Datanya mau pakai random sampling, purposive sampling, snowball sampling, stratified random sampling, that's your call. Tergantung apakah Anda masuk ke kualitatif atau Anda mau kuantitatif. Kemudian apa tools yang digunakan? Kalau di kualitatif Anda bisa pakai NVivo. Kalau Anda di
kuantitatif, Anda bisa pakai SPSS, Anda bisa pakai SAS, Anda bisa pakai Python, Anda bisa pakai R, terserah Anda. Setelah riset design Anda tetapkan, kemudian baru Anda bergerak kepada data collection and preparation and data preparation. Data collection, ya. Kalau datanya primary, Anda mulai kirim Google Form, Anda mulai interview pakai Zoom, Anda record, kan kemudian Anda buat verbatimnya. Kalau Anda di kualitatif research menggunakan verbatim tercatat, ya. Kemudian kalau yang kuantitatif data collectionnya, Anda bisa membuat skala Likert, semantik diferensial, dan sebagainya, ya. Atau data secondary dari company yang diberikan, atau data BEJ, data secondary, laporan keuangan. Setelah data collection, Anda baru membuat data preparation. Data preparation inilah yang paling time consuming, ya. Data preparation. Bagaimana Anda membuat verbatimnya, ya. Kemudian membuat feature engineering, variabel-variabel baru apa yang Anda pakai, ya, berdasarkan data-data yang ada. Kemudian setelah data preparation, Anda baru melakukan data analysis. Kalau di kualitatif kita mengenal grounded theory analysis. Anda melakukan coding kepada masing-masing statements. Di dalam masing-masing statements bisa terdapat 5-6 coding yang menunjukkan isi dari statement tersebut. Kemudian Anda buat categorical dan themes, ya, sehingga Anda tahu apa yang menjadi pokok persoalan mengapa pandemi nggak berakhir-akhir di Indonesia, mengapa pandemi nggak melandai-landai di Indonesia. Anda dapetin codingsnya, Anda undang itu Menteri Kesehatan, ya, Anda undang itu ahli epidemiologi, Anda undang itu dokter yang Erlita, kemudian Anda undang itu tim tim KSP, kemudian Anda interview mereka semua, ya, Anda buat panel. Kemudian apa yang menjadi alasan? Ya, Menteri Kesehatan akan menjelaskan, ini menjelaskan, ini menjelaskan, ini menjelaskan. Apa coding mereka semua? Apa yang menjadi kategorinya? Dikategorize, masuk kepada teams, tema yang sebenarnya apa? Sehingga nanti kemudian di akhir sesi Anda bisa tahu sebetulnya apa yang menjadi teams utama, kenapa ini gagal. Tidak melandai. Negara lain sudah melandai, kita masih melambai-lambai. Oke, so itu kualitatif. Kalau yang kuantitatif, setelah data prep, Anda tentukan independent variable dan dependent variabelnya, ya. Peningkatan penjualan 50%, mana yang di atas 50% binarinya 1 dan yang di bawah binarinya 0. Dan kemudian Anda lakukan logistic regression untuk mendapatkan mana yang paling mempengaruhi dan berapa probability of defaultnya menggunakan logistic regression, baik yang binomial maupun yang multinomial. That is quantitative analysis. Hasil kemudian Anda interpretasi, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Ada interpretasi temanya secara grounded teori, mana yang tema yang paling utama dari keberhasilan menjinakkan COVID. Dari kuantitatif, Anda interpretasi variabel mana yang paling mempengaruhi kepada peningkatan sales di atas 150%. Dan kemudian Anda buat research report sebagai rekomendasi Anda kepada manajemen, high level management. Yang kemudian high level management mengambil management decision berdasarkan hasil business research Anda. Kapish? Any questions? Any questions? Any questions? Anything you want to questions?
Nothing? Kalau buat saya pribadi Nothing. belum ada Pak. Alright. Belum ada, Pak. Good. Cool. Sekarang pertanyaan saya. Menurut Anda, di mana proses yang paling lama dari kegiatan ini semua? Apakah di clarifying the research questions, ataukah di design strategi, ataukah di data collection, ataukah di data analysis, ataukah di reporting? Mana yang paling lama? Kira-kira. Kalau biasanya yang paling lama sih di data collection Pak. Sebelumnya atau enggak di research design strategi. Karena di situ kan harus benar-benar diperhitungkan strateginya. Lalu untuk mengumpulkan sampel-sampelnya itu butuh waktu juga. Kalau biasanya yang saya jalani sih Pak. Alright. Data collection and preparation. Oke, Anda pilihnya data collection and preparation ya. Ya. Mana yang paling lama? Data collection atau data preparation? Data collectionnya karena nggak kadang sumber datanya itu susah misalnya kayak gitu. Alright. Apa bedanya data collection dan data preparation? Kalau yang saya tahu kalau data collection itu kan kita mengkoleksi kita mengumpulkan data yang kita butuhkan untuk memulai research-nya kayak gitu, untuk di research kayak gitu Pak. Kalau data preparation itu kita menentukan data mana nih yang mau kita ambil, data mana yang sesuai sama research kita. Alright, good. Jadi suara saya terdengar? Terdengar Pak. Alright. Dengar, Pak. Data collection memang lama, tapi data preparation lebih lama lagi. Kenapa? Karena kalau yang sederhana ya cepat. Kalau yang dia complicated, Anda harus mengintegrasikan data-data itu semua. Anda harus melakukan agregat data berdasarkan unique ID-nya masing-masing, berdasarkan nomor dukcapilnya, ya. Kemudian Anda bikin fitur engineering, membuat fitur-fitur baru. So, data preparation is the most hectic one. Karena ketika setelah data collection dapat semua, data collection udah dapat semua nih, Anda harus mengintegrasikan semua data tersebut dari seluruh unit. Itulah yang disebut dengan data preparation. Dan itu yang biasanya time consuming, ya. So, data preparation is the longest one, ya, the time consuming. Almost, tapi data collection and data preparation is around 70% of the total scope from the business process, business research. Data collection and data preparation can take up to 70 to 80% of time requirement. Good, kapish? Pronto Pak. Alright. Contoh, Pak. Contoh Pak. Kemudian characteristic of a good research. Characteristic of a good research, pertama kita harus clearly define the purpose. Harus jelas. Objektifnya apa? Harus clear. Ya. Harus jangan sampai berubah-ubah itu objektif. Kemudian secara proses dia detail research proses. Kemudian memiliki desain yang well planned, ya. Jangan sampai nanti datanya harusnya Likert Anda pakai semantik gitu ya. Kemudian harusnya pakai samplingnya pakai random, Anda pakai purposive, kebalik-balik gitu. So harus well defined. Dan high ethical standard. Ya. Ketika Anda menarik data harus ada informed consent dari orang-orang yang Anda interview. Oh, harus ada NDA dari company asal yang Anda datanya dapatkan.
non-disclosure agreement, ya. Harus ada informed consent, harus ada NDA, harus memenuhi high ethical standard. Kemudian limitation harus diadres, ya. Ini hanya untuk scope A, scope B, itu harus dijelaskan. Jangan sampai Anda melakukan case study pada Starbucks misalkan, terus Anda terapkan itu untuk semua toko kopi yang lain. Nggak bisa, karena Anda hanya menerapkan bisnis riset Anda kepada Starbucks. Itu belum mewakili semua toko kopi se-Indonesia. Kecuali Anda sudah melakukannya kepada 5 marketplace besar, misalkan Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, Anda udah bikin business research buat mereka. Kemudian Anda terapkan itu untuk marketplace yang lain. That is okay, karena top 5 atau secara agnostik Anda sudah melakukan research kepada top 5 yang kira-kira hampir 60% dari total market. Kemudian adequate analysis, ya, ada analisa yang adequate, cukup, ya. Kemudian unambiguous presentation, jadi jangan sampai Anda ambigu, ya. Kemudian conclusion itu justified, conclusionnya dia itu logic, conclusionnya dia itu implementable, ya. Kemudian dan dia memenuhi credentials, ya, akuntabel hasil Anda. So that is the characteristic of a good research. Kapish? Untuk Pak. Dan there is two categories of research. Pertama adalah applied research, yang kedua adalah basic research. Applied research itu dia discovering solutions for immediate problem. Itu applied research, ya. Kemudian basic research adalah solving question, perplexing question, atau obtaining new knowledge. Kira-kira ada knowledge baru nggak di situ, ya. So yang applied misalkan discovering solution for immediate problem, meningkatkan sales di atas 50%. Apa aja faktor yang mempengaruhi? Ternyata inventory turnover. Oke. Jadi kita langsung inventory kita jaga di atas 12 kali supaya kita punya sales bisa naik 50 kali. Dari sebelumnya inventory kita misalkan 10 kali, tingkatin jadi 12 kali. That is immediate problem solution. Kemudian solving yang basic atau pure research adalah yang dia obtaining new knowledge. Oke, obtaining new knowledge. Mengapa bank syariah misalkan, mengapa penjualan kredit emas atau ada itu namanya, siapa kemarin siapa tuh yang kemarin di Bank Syariah Indonesia, Pak Akira, ya, Pak Akira ada di sini? Saya bukan, nggak ada Pak. Yang dari BSI ada nggak yang BSI? Mengapa kredit emas kurang laku gitu ya, atau cicilan emas kurang laku di Bank Syariah Indonesia misalkan? Jadi kita obtaining new knowledge, ya, obtaining new knowledge. Oh, secara hukum syariatnya seperti apa, muamalahnya seperti apa, dan lain seterusnya. So we try to obtaining new knowledge. Kemudian 4 type of studies, ada yang disebut dengan reporting, di mana itu adalah summary dari data untuk memperdalam understanding. Itu disebut melakukan reporting studies, ya, melakukan summary dari beberapa jurnal atau summary dari beberapa data. Kemudian deskriptif adalah mendiscover answer untuk pertanyaan who, what, when, where, and how. So that is descriptive. Kemudian explanatory untuk mengexplain terhadap
mengapa terjadi sebuah fenomena. That is explanatory. Ada fenomena apa yang terjadi? Terjadi exponential sales dari marketplace selama pandemi. Terjadi fenomena exponential sales. Kalau orang biasanya naik 10%, 20%, tapi di marketplace selama pandemi terjadi exponential sales. Ya, ada fenomena. So that is explanatory, menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi. Prediktif adalah ketika untuk mempredik kapan dan situasi yang bagaimana suatu event akan terjadi. Apakah itu disebut dengan predictive studies. Apakah Pak Agit akan disetujui kreditnya minggu depan ataukah ditolak? So that is predictive studies. Oh, Anda mengatakan Pak Agit akan disetujui permohonan kreditnya. So that is predicting the future of Pak Agit application of credit. Ya. Deskriptif untuk memahami siapa sih orang-orang yang disetujui kreditnya, itu deskriptif. Who, what is their working atau what is their occupation yang setujuin kreditnya, itu deskriptif. Ya. Di mana mereka berada orang-orang yang kreditnya banyak disetujuin? Oh, di Tangerang, di Bekasi dan seterusnya. Ya. So, where they live, di lokasi mereka di RT mana saja. So, that is deskriptif. Prediktif mempredik Pak Agit akan disetujui atau ditolak. Explanatory menjelaskan mengenai fenomena terhadap exponential sales dari marketplace selama pandemi. Dan reporting adalah kegiatan men-summarize data untuk memperdalam pemahaman. Kapis? So, ada beberapa key terms di sini, yaitu applied research, yaitu yang ini adalah untuk solving the immediate problem for opportunities. Kemudian business intelligence system, bagaimana kita membuat data agregat terhadap informasi menggunakan dashboard, ya, sehingga kita bisa mengetahui kapan kita dalam kondisi problem, kapan kita dalam kondisi good, kapan kita good, kapan kita bad, sehingga bisa memunculkan manajemen dilema, menjadi dilema dari manajemen. Ya. So business intelligence berdasarkan data history, ya, untuk melihat posisi kita saat ini di mana. Jadi ongoing proses, setiap hari bergerak. Kemudian business research itu sendiri, ya. So business research itu dia bertujuan untuk providing information, insights bagi perusahaan dalam rangka untuk memaksimalkan potensial return yang dimiliki oleh perusahaan. Dan business research juga berupaya untuk mencapai objektif perusahaan. Business research digunakan di dalam strategi dan taktik perusahaan dalam mencapai objektifnya. Ya. Control, ya. Ketika kita sudah tercapai, kita sudah menerapkan business research di dalam strategi dan taktik, kemudian bagaimana pencapainya, itu di dalam kontrol. Apakah sudah tercapai 100% objektif yang mendasari business research, atau baru tercapai 50%, ya, padahal waktu tinggal 1 bulan, sehingga dibutuhkan business research yang kedua. Bagaimana dalam 1 bulan kita bisa mencapai target 100%? Kepada siapa kita harus targetkan penjualan kita? Kemudian decision support system, ya, berdasarkan kita punya data primary dan secondary information. Kemudian descriptive studies untuk menentukan what, who, when, 5W dan 1H. Ya. Siapakah kelompok manusia yang paling disukai oleh kredit? Ya.
Berapakah usia mereka rata-rata? Di manakah mereka tinggal? Bagaimana pendidikan mereka? Sehingga muncullah best profile yang menjadi descriptive output dari descriptive studies tersebut. Explanatory menjelaskan fenomena terhadap suatu menjelaskan alasan terhadap terjadinya suatu fenomena marketplace yang mengalami exponential sales. Manajemen dilema terjadi setelah dia melihat business intelligence, muncullah manajemen dilema, melihat approval rate-nya makin hancur, penjualan makin jatuh, ya, terjadi manajemen dilema, dan pencapaian target semakin jauh dari harapan. Sehingga muncullah manajemen questions, apakah kita akan sanggup mencapai target? Kemudian muncullah research questions, bagaimana caranya agar mencapai target tercapai 100% atau 150% atau 200%. Oke. Kemudian predictive studies untuk memprediksi suatu event di depan, apakah Pak Agit akan disetujui atau ditolak. So that is predictive model. Apakah saya akan diterima atau ditolak menjadi pacarnya. So itu juga predictive model. Pure research untuk menjelaskan, mendapatkan obtain new knowledge. Ada informasi baru kah? Jadi tidak membutuhkan literatur. Jadi kita melakukan pure research, melepaskan semua literatur dan membiarkan hasil dari coding tersebut bicara kepada Anda. Tidak ada namanya 4P, 7P di dunia, yang ada hanya pure research. Ya, dia mencari, dia tidak terikat dengan 4P, tidak terikat dengan grand theory, tidak terikat dengan 8P, tidak terikat dengan QCD, quality cost and delivery. What is that? I do not recognize that. Itu yang disebut dengan pure research. Dia mencari, mengobtain new knowledge. Ya, kalau ternyata menjadi bentuk yang baru, it can be. Ya. Tidak harus terikat dengan literatur. Reporting studies mensummary semua penelitian sehingga Anda memahami secara lebih dalam, karena Anda mensummary 10 penelitian terkait hal yang sama. Return on investment untuk mengetahui apa yang menjadi objektif dari company. Objektifnya adalah return on investment, visinya naik menjadi return on investmentnya 2.0, ya, 2 kali dari investasi returnnya misalkan. So itu menjadi visi yang kemudian diterjemahkan menjadi objektif dengan misi, dan masing-masing misi menjadi objektif. Dari KPR harus naik sekian persen, dari KTA naik sekian persen, UMKM naik sekian persen, dan lain sebagainya. Ya, dalam rangka mencapai return on investment sebagai visi dari perusahaan. Dan semua menggunakan scientific method, menggunakan metode yang scientific, bisa menggunakan in vivo, bisa menggunakan itu just tools, ya. Metodenya misalkan menggunakan grounded theory, menggunakan logistic regression, multinomial logistic regression, neural network, you name it. Dan strategi merupakan wilayah di mana business research digunakan. Ya. Anda conduct business research, baru Anda bisa develop your strategy. Jangan bikin strategi tanpa business research, sehingga berakibat Anda adalah manusia yang mengandalkan intuisi saja. Ya. Tidak ada salahnya mengandalkan intuisi tanpa data yang bernyanyi buat Anda. Tapi langkah disayangkan apabila sebetulnya Anda bisa membuat angka itu bernyanyi buat Anda. Anda bisa membuat interview tersebut bernyanyi buat Anda. Kenapa tidak Anda manfaatkan? Dan kemudian diimplementasikan di dalam taktik dalam rangka mencapai strategi tersebut. So far so good? Kapish? Untuk So, who conducts business research? Ya.
Ada beberapa. Ada internal research, ada external research. Secara internal semua membutuhkan research. Ada consumer goods, industrial goods, media, wholesaler. Business research di masing-masing ini diperlukan. Untuk consumer goods dibutuhkan business research untuk menentukan produk mana yang paling mempengaruhi kepada penjualan atau mempengaruhi kepada sales, sehingga Anda bisa akan berakibat kepada menjaga inventory level terhadap produk tersebut agar jangan sampai dia nol. Ya, Anda jaga dia stok levelnya di berapa. Industrial, ya, secara industri, ya, dan lain sebagainya. Wholesaler, distributor, produk mana, kombinasi dari produk apa yang terjadi yang dibutuhkan. Setelah orang beli gula, mereka beli teh. Setelah orang itu beli susu, dia beli popok. Setelah dia beli oatmeal, dia beli susu Greenfield. Setelah orang itu beli telur, dia beli minyak goreng. So, distributor perlu membuat research untuk mengetahui mana produk-produk yang memiliki support, confidence, dan lift yang tinggi di masyarakat. Kemudian external research suppliers. Ada business research firm, communication agencies, consultants, trade association, yang mana mereka semua mempunyai researchnya masing-masing. Business research firm, dia seperti Nielsen, ya, kemudian Ipsos, ya, itu adalah business research firm. Communication agencies, dia juga membuat business research, ya, untuk informasi-informasi apa yang bisa mendrive Anda melakukan sesuatu, seperti buzzer, ya, dan dia tujuannya untuk mendrive Anda atau menginfluence Anda untuk mengambil keputusan. Consultants, ya, marketing consultants, ya, untuk bagaimana membuat research, business research terkait siapa atau apa yang menjadi mempengaruhi kepada penjualan. Apakah word of mouth, apakah Instagram ads, ataukah apa di company Anda. Trade association, ya, mereka juga mengeluarkan business research, ya, untuk industri-industri apa di masing-masing negara yang mendominasi. Jadi Anda bisa lebih spesifik company negara mana yang Anda tuju untuk bidang yang Anda minati. So every who conduct business research, mostly all of the company conduct business research, ya. Right. Questions? Nggak ada? Saya tulisan dulu. Some organization use internal research source, ya, tadi ada yang buat secara internal, ya. Wholesale retailer dia butuh membuat market basket model. Wholesaler dia membuat secara retailer clustering, mana clustering dari retailer per daerah yang tingkat konsumsinya tinggi, sedang, dan rendah. Media companies dia buat kayak misalkan di TV One, mereka media companies membuat NLP, Neuro Linguistic Programming. Jadi dari kata-kata yang ada di TV masuk ke intelligent, ke dalam word, tulisan, kemudian masuk ke dalam NLP, sehingga kita bisa memahami setiap kata itu berapa kali diucapkan oleh pembicara. Misalkan dia mengucapkan kata-kata masker, artinya masker 10 kali, kemudian kesadaran 15 kali,
kemudian cuek 20 kali. So kita melihat ternyata cuek menjadi kalimat yang sering dia ucapkan. Itu juga sebagai media, sebagai hasil research studies dari media, sehingga mereka bisa melihat ini sebetulnya si pembicara ini dia fokusnya kemana sih arahnya, dia menekankan kata cuek sampai 12 kali, 30 kali dan lain sebagainya, sehingga melihat kita oke, ternyata artinya yang dia maksud adalah masyarakat sekarang sudah cuek sekali dengan COVID. Kemana-mana naik angkot nggak pakai masker gitu ya, kemana-mana ke pasar nggak pakai masker atau masker di leher, jadi nggak penting gitu. So itu yang di dalam media research. Eksternal ya juga, business research, communication agencies, konsultan, dan trade association. Right. Decision analyst uses internet-based concept testing called conceptor to examine the new product concept. So Nielsen sebagai contoh juga memiliki media research untuk provide audience data for television program like Clock TV. Jadi kalau di Nielsen itu dia bisa melihat berapa audience dari acara TV, ratings. Jadi Nielsen mengeluarkan rating dari setiap acara TV. So mereka kerja 24 jam shifting gitu ya. Ada yang malam, acara pagi gitu ya. So counting untuk rating audience. Nah, ini adalah beberapa company yang menjadi data provider untuk syndication. Right. Kemudian di masing-masing business research firm itu mereka memiliki specialties. Ada yang memiliki specialties terhadap metodologi, ya. Dia fokus kepada survei research, misalkan untuk Nielsen mereka menentukan berapa konsumsi dari masyarakat di Indonesia untuk masing-masing produk menggunakan data panel. Jadi mereka menggunakan data pasar, kemudian dia ada tetapkan panel-panel terhadap Pak, putus. Yes, suara saya sudah terdengar? Tes, suara saya sudah terdengar? Tes, suara saya terdengar? Ya, baru Oke. baru So, Ya, oke Pak. survei research seperti yang dilakukan oleh Nielsen, Ipsos, Kantar, mereka membuat survei research mengetahui berapa sih konsumsi beer brand di Indonesia. Jadi dia membangun panel di seluruh Indonesia, di masing-masing provinsi, di masing-masing kecamatan, kota madya, kecamatan, kelurahan, dan dia tetapkan panelnya dia di sana. Kemudian dari data panel tersebut diinterpolasi untuk mewakili kecamatannya masing-masing atau mewakili provinsinya masing-masing. Sehingga dari seluruh Indonesia kita dapatkan, jadi mewakili data sensus. Ya, data sensus seluruh Indonesia berapa toko di seluruh Indonesia atau toko kelontong PND, kemudian dia ambil panel, kemudian dia interpolasi, dia ekstrapolasi untuk mewakili the bigger toko di wilayah RW tersebut atau kelurahan tersebut. Jadi dia mewakili, samplingnya mewakili masing-masing RW. Kemudian di setiap RW ada satu panel, atau di setiap kota madya satu panel, dan bisa mewakili seluruh Indonesia. So dari sana didapatkan bahwasanya beer brand mengirimkan produk sebanyak 2 juta beer brand di Transmart dan lain sebagainya misalnya, tapi yang dikonsumsi hanya 1.500.000. Berarti ya, consumption expenditure hanya 1.500.000 untuk beer brand yang dianggap sebagai consumption expenditure. Nah, dari Transmart atau dari Nestle dia nggak tahu berapa konsumsi.
Mereka cuma tahu shipment ke masing-masing distributor, ke masing-masing wholesaler. Saya kirim 2 juta, tapi berapa yang dikonsumsi mereka tidak tahu. Mereka membutuhkan survei company untuk mengetahui berapa konsumsi masyarakat. Ya. Jadi itulah yang diukur oleh secara metodologi. Ya. Kemudian, jadi mereka specialty di metodologi untuk penentuan penjualan. Sehingga semua company membeli data Nielsen untuk itu. Karena mereka pengen tahu berapa sih konsumsi. Ya, sehingga mereka bisa memprediksikan berapa shipment yang harusnya saya kirim. Kemudian specialty di business research firm ada juga dari sisi proses. Ya. Untuk misalkan interview, ya. Kemudian sample recruitment. Jadi ada business research firm, mereka juga kegiatan interview untuk apa yang menyebabkan produk ini disukai atau tidak disukai. So mereka lebih kepada proses. Kemudian industri, ada yang business research yang industri spesialis, hanya khusus di fruit and groceries, khusus di chemical. Nah, itu ada juga yang dia mengkhususkan diri secara industri. Kemudian ada yang mengkhususkan diri secara participant group. Jadi mereka ada dari grup, misalkan grup the richest, para sultan gitu ya. So fokus untuk membina participation group, untuk fokus group discussion, ya. Ada yang menjadi spesialitinya kepada fokus group discussion, dan berbeda-beda yang menjadi fokus grupnya mereka. Jadi kalau ada klien yang butuh insight mengenai grup tersebut, mereka kemudian mengadakan fokus group discussion untuk menjelaskan apa yang menjadi behavior dari grup tersebut. Karena grup itu menjelaskan behavior dari grup, bukan perorangan. Hasil dari fokus group discussion adalah menjelaskan behavior secara grup. Wait a second. Mam, ada tamu, Mam. Ada pagar di pagar. Sebentar, Pak, sebentar. Kemudian geographic region. Ada yang berdasarkan geografi, mereka khusus untuk wilayah Indonesia. Ada yang geografi hanya untuk wilayah Kalimantan dan sebagainya. So, right. Any questions? No. No. Right, cool. And then ada juga yang business research firm yang fokus kepada communication agencies. Dia khusus ke sales promotion. Jadi company, udahlah, Anda nggak usah jualan, biar kita yang bikin promo penjualannya melalui mereka punya channel, ya. Kemudian konsentrasi ke advertising ada juga. Ada lagi yang ke direct business dan juga ke public relation yang menjadi markom dari company. Jadi dia ada yang dia oke, Bapak nggak usah jualan, yang jualan kita aja. Dia kliennya ada 10 perusahaan. 10 perusahaan ini fokus salesnya ke bisnis ke business research firm tersebut. Jadi dia ada agencies untuk itu. Misalkan untuk telemarketing, jadi dia jualin tele untuk salesnya mereka, dengan sales dari mereka untuk kepada seluruh company. Jadi sifatnya agnostik kepada seluruh company. Dia jualin all products, ya. Direct business, dan dia bisa pegang sebagai direct marketing atau direct sales untuk beberapa company, ya. So there is the communication agencies, consultant, and trade associations. Cool. So the key term here is custom researcher. Ada memang yang researchernya concentrate ke survei, panel, mereka punya panel baik secara online maupun offline, atau yang konsentrasi ke industri, atau yang konsentrasi ke ke country. Kemudian ada yang full service, ada yang not full service. Kemudian specialties, syndicated data provider, omnibus researcher, dia omnibus, dia ada online maupun offline panel, omnibus dan omnibus study. Ada yang kuantitatif dan kualitatif. Omnibus meaning both dia pakai, baik secara online maupun offline, ataupun kuantitatif dan kualitatif. Jadi dia mix method. So that's it.
the material for today. Any questions, students, about the research design? Any questions? Questions? Right. Pak, berarti kita ini tidak hanya untuk internal internal bisnis ya, jadi bisa juga memang create bisnis memang khusus untuk di bisnis research ini ya Pak ya. Yes, business research itu kita bisa jadi gini. Every company tidak semuanya punya know-how, tidak semua company punya pegawai yang memiliki know-how untuk membuat business research. Dibutuhkan orang-orang dengan skill-skill khusus yang memahami terhadap external environment, memahami kepada objektif company. Dari sana dia bisa menerjemahkan kepada, melihat apa, merekomendasikan kepada strategi yang dibutuhkan untuk mencapai objektif, dan kemudian bisa menerjemahkannya kepada action yang dibutuhkan, activity yang dibutuhkan untuk mencapai objektif tersebut berdasarkan business research yang sudah ditetapkan dari strateginya, dan kemudian melakukan kontrol sudah berapa pencapaiannya, apakah sudah tercapai objektif yang dituju atau Bapaknya hilang. Halo, suara saya terdengar, sudah terdengar belum? Halo, suara saya terdengar? Kayaknya keputus deh Mas. Suara saya terdengar? Iya, bapaknya. Suara saya sudah Iya keputus. suara saya sudah terdengar? Tes, suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Baru terdengar lagi. Suara Pak. Maaf suara Pak, Anda tadi nggak penjelasan. Suara Anda terdengar semua. Cuma suara saya aja yang hilang. Oh, Suara Anda tetap hadir. Tapi suara saya yang mendadak lenyap gitu ya. Mungkin harus ganti wifi-nya ini. Oke. So, sampai di mana tadi saya? Tadi Bapak jelasin mengenai know-how-nya research itu memang nggak mudah buat kompetensinya di internal company ya Pak ya. Yes. Karena butuh jam terbang ya untuk bisa memberikan business research itu butuh skill ya, butuh know-how. Nah, itu yang akan banyak Anda semua dapatkan dari materi kita, dari kualitatif maupun kuantitatif. Dari kualitatif nanti Anda akan mendapatkan teknik untuk grounded theory analysis menggunakan NVivo. Makanya saya minta Anda beli di Tokopedia NVivo yang murah-murahnya aja gitu ya. Jadi Pak, tadi saya lihat NVivo Tokopedia itu kita beli lisensi key-nya doang ya Pak ya? ada yang beli CD-nya sekaligus lisensinya. Itu berapa sih harganya? Tadi saya lihat sih around 200.000 paling mahal, dan itu juga bisa dipakai berulang-ulang. Tadi saya lihat, berarti kan mending patungan aja, satu kelas itu beli satu. Yes, you can. Terus nanti bareng-bareng Ya, pakai. Setuju awal. Bisa dipakai rame-rame ya. Kalau mau menghemat sih gitu Pak, cuman kalau mau beli masing-masingnya silahkan. Ini sih ada yang 89.000. Oh, good. Udah. Good. Yang mana yang sesuai Anda punya appetite aja deh. Ya. Kalau saya kemarin Ya, kalau mau gratis juga bisa dicari sih Pak. kalau ada yang gratis itu lebih bagus Pak. Tolong saya juga diinformasikan kalau ada yang krek-krekan gratis di internet ya, saya dikasih tahu. Biasanya orang-orang IT Pak punya Pak. Itu. Pak Tony mungkin punya ya. Kita harapkan Pak Tony bisa bergerak lah untuk mencari source-nya ya. Oke, itu dari Barang Spanyol ya Pak ya. Barang Spanyol. Yes, begitu Pak Tony. Ada yang sudah kebayang apa yang saya maksudkan?
Ya sudah kebayang, cuman jadi kepikiran juga berarti kita butuh ketika kita menganalisis kan memang kebanyakan versi internal kan Pak, berdasarkan data collection seperti Bapak bilang tadi, data preparation itu memang lumayan luar biasa prosesnya, mulai dari cleansing, blending dan sebagainya, agregasi itu lumayan Yes, effort. time consuming. Ya, betul Pak. Time consuming. Cuman kayaknya kelihatan kita butuh juga dari eksternal, seperti contoh kita mau profiling target customer kita gitu. Nah, Saat ini kan masih versinya internal gitu ya, kan. tunggu kelas nanti di kelas marketing Anda akan melakukan profiling sendiri. Oke. Menggunakan Sip, Pak. SPSS, bisa menggunakan Python, bisa R, tergantung Anda mau yang mana ya. Atau tergantung tools yang Anda miliki lah gitu ya. Mau pakai RapidMiner yang gratisan, so you can also. So that is in the marketing side nanti ya. Tapi dari sisi business research ini kita bicara secara umum dulu ya. Untuk kualitatif Anda akan mendapatkan grounded theory analysis. Bukunya sudah saya kirim ke Google Classroom. Try to digest yang Johnny Saldana, sama yang untuk yang menggunakan NVivo saya pakai bukunya yang Philip Edu. Ada di Google Classroom. Tadi sudah saya broadcast. Ya. Terus untuk pemahaman secara framework berpikirnya pakai buku Burke. Kalau secara introduction-nya menggunakan buku yang kita gunakan sekarang, Pamela Schindler. Jadi kita menggunakan 4 buku, masing-masing buku ada PowerPoint-nya, nanti akan saya kirimkan juga terpisah nanti. Alright, Kapish? Any questions? Any other questions? Tidak ada questions? Kalau tidak ada questions, kita masuk kepada post test. Saya akan rilis ulang post testnya. Wait a second. Classroom. So, saya stop sharing dulu. Stop share. Oke. Kemudian password. Post test. Edit. Alright, sudah saya assign. Sudah masuk? Gimana? Belum. Post test. Belum, Pak. Bapak ke email atau Ke bagaimana? Google Classroom. Oh, Saya coba cek dulu ya Pak. Tadi saya nggak buka Google Classroom soalnya. Oke. Oke, ada Pak, invite-nya ada di email. Oh, di email ya? Alright, sudah saya broadcast. Silahkan beri waktu 5 menit untuk Anda mengerjakan post testnya. Sudah berhasil? Oke, sudah ada yang masuk. Langsung straight 100 nilainya. Siapa ini? Siapa ini yang langsung 100? Luar biasa. Wah, Pak Fauzan, luar biasa Pak Fauzan. Mantap. Tepuk tangan dulu buat Pak Fauzan. Luar biasa. Luar biasa, langsung 100 Pak Fauzan. Oke. Teman-teman jadi insecure karena Anda ini.
Alright, sudah 2 orang. Dari total mahasiswa hari ini 22 orang. Kita satu kelas berapa ya Pak Pak Ketua? Pak Ketua kelas? Pak J? Berapa orang kita sekelas? Satu kelas itu. Pak Jaka, kita satu kelas berapa orang mahasiswanya Pak? 25 kalau nggak salah. Yang hadir kita 22 ya, ada 3 nggak hadir. Alright. Wow. Kurvanya belum terdistribusi secara normal ya. Masih skew ke kanan ya. Skew right. Skew left. Agak skew. Baru 8 orang. Sisa 16 orang lagi. 15 orang lagi. Alright. Mulai terdistribusi non parametrik. Jadi setiap kelas kita akan mulai dengan pretest Bapak Ibu dan diakhiri dengan post test. Ini untuk mendapatkan berapa apa? Tidak untuk nilai akhir, tapi untuk mendapatkan. Saya sudah ya Pak. Oke. Bu Maya. Thank you Pak. Thank you Pak. Sudah masuk ya Maya? Udah ya, oke. Sudah semua? Ayo sedikit lagi. Kurang 6 orang 7 orang lagi. Alright. Pak, saya mau nanya dong Pak. Silakan. Saya kan sering nemuin ada beberapa perusahaan yang minta melakukan survei kepuasan. Alright. Biasanya itu lebih ke perusahaan pemerintahan atau yang berhubungan dengan daerah sih biasanya. Okay. Nah, saya ngelihat seberapa penting sih buat sebuah organisasi pemerintahan itu untuk melakukan survei kepuasan, karena kan fisik banget mereka bikinnya biasanya, dan range waktunya biasanya biasanya cepat banget gitu, kadang 3 bulan, kadang 6 bulan, kadang setahun, kadang kayak ada satu kewajiban mereka mengeluarkan sebuah survei kepuasan gitu. Nah itu kira-kira relevan nggak sih Pak buat organisasi pemerintahan itu Pak? Oke. Sekarang survei kepuasannya untuk siapa dulu? Untuk pegawai atau untuk Dua-duanya sih Pak. Biasanya dua-duanya Pak. Kalau yang saya dapat biasanya dua-duanya. Jadi menganut kata Pak Anies Baswedan, semakin bahagia warganya, maka semakin tinggi produktivitasnya. Semakin bahagia pegawainya, makin banyak hasil karyanya. Semakin bahagia atau puas pelanggannya, semakin banyak produk holding yang dimilikinya. Jadi itu juga didapatkan dari hasil business research. Jadi apakah memang betul semakin banyak produk holding, maka semakin banyak produk holding, maka keuntungan perusahaan semakin besar. Semakin tinggi customer satisfaction, maka produk holdingnya semakin banyak. Kalau memang seperti itu, jadi ada relevansinya ya. Semakin tinggi kepuasan customer terhadap Anda, maka produk holding yang dia miliki dari usaha Anda itu semakin banyak. Ada produk A, tabungan, deposito, giro, KPR, KTA. Makin banyak produk holding yang dia miliki, maka potensial return yang dimiliki oleh perusahaan semakin besar. Sehingga mereka tidak melihat kepada jadi mereka tuh melihat kepada kepuasan. Jadi mereka sudah tahu nih, oke, kalau dia puas artinya dia tambah produk. Artinya dia company kemudian melakukan survei kepada kepuasan. Tingkat kepuasannya tinggi apa rendah?
Kalau kepuasan tinggi artinya produk holding mereka rata-rata minimal 2 atau 3 rata-rata. Kalau mereka kepuasannya rendah, produk holdingnya cuma 1, Pak. Itu pasti kepuasannya rendah karena mereka cuma berani 1 produk doang. Jadi nah itu kalau memang, jadi itu adalah dari hasil business research sebelumnya. Customer satisfaction dibutuhkan kalau memang seperti itu hasil risetnya. Semakin puas maka produk holding semakin banyak. Semakin tidak puas maka produk holding tidak ada, atau dia churn, keluar, atau dia recensinya dia makin lama, nggak semakin cepat, nggak relevan, nggak recent gitu dia. Transaksi terakhirnya udah setahun yang lalu, itu udah dia udah nggak puas. Jadi kebayang ya kenapa customer satisfaction diperlukan. Begitu juga dengan pegawai. Kalau pegawai yang customer satisfaction-nya tinggi, dia akan banyak menghasilkan karya. Kalau hasil business research sebelumnya seperti itu ya, sehingga customer satisfaction ini adalah turunan dari business research. Jadi turunan dari business research jadi kita untuk seperti untuk melihat ternyata business research-nya mengatakan bahwasanya satisfaction itu menentukan produktivitas, menentukan product holding. Oke, kalau gitu berikutnya adalah kita perlu riset kepada satisfaction index. Satisfaction-nya rendah, artinya kita harus, apalagi kalau satisfaction rendah pasti keuntungan perusahaan kecil karena produk holdingnya sedikit. Jadi itu sudah turunan dari business research yang pertama. Kebayang? Kebayang. Tapi semakin sering itu semakin bagus berarti market. Semakin sering dilakukan. Semakin sering dilakukan sifatnya kepada ini ya, kepada apa istilahnya, kultur, merubah kultur dari organisasi. Ada organisasi yang kulturnya kurang support kepada menjaga satisfaction customer. Jadi dengan adanya sering begini dia merubah kultur shaping. Yang sebelumnya cuma mikir gua kerja masuk jam 8 pulang jam 5, jadi mikir waduh gua harus jaga kepuasan nasabah nih, gua harus jaga kepuasan karyawan nih. Dia mulai perhatikan kebutuhan karyawan, dia mulai perhatikan kebutuhan pelanggan, sehingga karena mau ada survei yang survei berikutnya minggu depan. Nah, seperti itu. Jadi ada merubah kultur dari organisasi, makanya perlu sering dilakukan. Seperti juga ketika Anda kebiasaan sholat subuh di rumah, untuk supaya Anda sholat subuh di masjid, Anda perlu memaksakan untuk setiap hari ke masjid selama 40 hari supaya kultur Anda menjadi berubah. Jadi sholat subuhnya di masjid, nggak lagi di rumah. Itu juga shaping kepada behavior. Kapis? Oke, pronto. Alright. Baik, Bapak Ibu sudah semuanya mengumpulkan hasilnya luar biasa. 100 mencapai berapa orang ini? 7 orang. Applause untuk Anda semua. Good job. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Tolong open cam untuk laporan kita ke BA. Right. Oke. Good. So, satu kita foto bareng. Itu Miftahul, fotonya belum keluar. 1, 2. Oke, 1, 2, cheese. 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Alright. Good, Bapak Ibu. Demikian perkuliahan perdana kita yang dilaksanakan di hari weekend ini. Terima kasih atas kesediaannya supaya karena jadwalnya dimajukan. Jadi besok Senin kita sudah digantikan oleh hari ini. Anda masuk lagi hari Selasa. Sampai ketemu minggu depan Senin satunya lagi. Demikian. Selamat weekend ria. Stay safe, stay in love. Assalamualaikum. Makasih Pak Jerry. Salam sehat tanpa obat. Sehat semua. Assalamualaikum.